Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mendemonstrasikan atau memaparkan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu sistem kasir yang nantinya akan digunakan untuk membantu pencatatan transaksi di toko yang kami buat adalah toko dari skincare. Oke, sebelum masuk kita harus login terlebih dahulu. Di sini kami akan coba login dengan username admin dan passwordnya admin 123. Nah, setelah masuk di pada bagian dashboard sini, di sebelah kiri ada beberapa menu yang masing-masingnya punya fungsi sendiri. Pertama, untuk dashboard sendiri ini adalah tempat untuk melihat ringkasan penjualan pada hari ini, per harinya gitu. Lalu produk sendiri untuk mengelola daftar barang di toko, manajemen user ini untuk mengatur siapa aja yang nantinya boleh mengakses aplikasi. Lalu pengaturan ini buat konfigurasi umum aplikasi. Kemudian transaksi adalah tempat kita untuk mencatat penjualan dan laporan itu untuk melihat dan mencetak laporan penjualan di periode tertentu. Jadi menu-menu ini itu udah lengkap untuk operasional toko dari awal sampai akhir. Kemudian untuk dashboardnya sendiri ini kita bisa langsung lihat data-data pentingnya tanpa harus masuk ke menu lain. Jadi semua informasi yang tampil di sini tuh udah otomatis diambil dari transaksi dan data produk yang sudah dicatat di aplikasi. Isinya itu ada total omset hari ini. Ini tuh udah sistem otomatis yang menjumlahkan seluruh transaksi yang terjadi di tanggal hari ini gitu. Terus jumlah transaksi, kemudian ada juga rata-rata transaksi. Ini kita buat dengan rumusnya total omset hari ini dibagi jumlah transaksi. Jadi kita bisa lihat kira-kira per transaksi ini menghasilkan berapa rupiah. Gitu. Kemudian ada total produk juga dan ada produk terlaris top 5-nya. Kemudian ada stok rendah juga. Jadi mungkin untuk dashboard ini sebenarnya ringkasan otomatis dari seluruh aktivitas penjualan dan stok gitu. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk pada menu produk. Nah, di mana di menu produk ini terdapat daftar produk yang memuat kode produk, nama produk, kategori, harga, stok minimum, dan tombol edit serta tombol hapus produk. Nah, di mana kode produk ini itu untuk M00 itu menjelaskan itu kategori make up dan S00 itu untuk kategori skincare. Nah, untuk menambah produk sendiri, itu klik aja pada bagian tambah produk. Nah, masukkan kode produk, misal M006. Nama produknya eh, lipstick matte. Nah, kategorinya kan make up. Untuk harga sendiri, masukkan pada harga 52.000. Stok awal itu ada 45. Kita taruh stok minimum di 5 piece. Nah, simpan produk. Nah, di sini ada peringatan bahwa kode produk itu sudah digunakan. Jadi, ketika kode produk itu sudah ada, kita mau input produk baru tapi dengan kode yang sama, itu produk itu tidak akan masuk pada eh, daftar produk. Jadi, kita harus pakai kode produk yang belum ada. Nah, di sini masukkan aja kode produk. Tadi kan M006 udah gunakan, jadi M007. Nama produknya lip matte, kategorinya make up, harga jualnya 52.000.
stok awalnya 45 dan stok minimumnya 5. Simpan produk. Nah, ini sudah terdaftar di daftar produk di bagian M007. Nah, jika kalau ternyata tuh harga produknya tuh salah, kita mau ngedit, itu bisa juga di bagian aksi edit produk. Nah, harga jualnya tuh ternyata 50.000. Udah update produk, otomatis pada daftar produk, pada LipMat itu harganya sudah ke-update jadi 50.000. Nah, untuk stok minimum ini, kalau stok kurang dari sama dengan batas minimum, itu indikator akan berwarna kuning. Namun, jika stoknya masih jauh dari batas minimum yang ditentukan, itu indikatornya warnanya hijau. Itu pada peringatannya itu juga tadi kan sudah dijelaskan rekan saya di dashboard itu juga ada kalau stok minimum itu eh, di nama produk apa dan ada juga di dashboard. Nah, untuk menghapus, misal kayak produk tuh udah nggak mau dijual lagi di toko ini, itu bisa juga di bagian aksi hapus produk. Misal pada yang tadi itu lip matte, ternyata kita nggak pakai itu juga, nah itu bisa dihapus. Setelah dihapus, produk tidak akan muncul lagi di daftar produk. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya aplikasi seperti admin dan kasir. Jadi setiap usernya itu memiliki akses dan haknya itu sesuai dengan perannya. Misal kita mau menambahkan user baru, kita klik tambah user, terus kita masukkan username-nya misalnya kasir, passwordnya kasir 12, nama lengkapnya Safa Salsabila, terus kita pilih misalnya sebagai admin, kayak simpan user. Nah, otomatis user yang tadi kita buat itu akan tampil di tabel. Oke, selanjutnya kita coba buat login ke user yang sudah kita buat tadi. Caranya dengan logout terlebih dahulu. Lalu kita masukkan username yang tadi sudah kita buat dan passwordnya. Lalu kita login. Nah, ini tampilan jika kita pilih sebagai admin. Itu terdapat fitur dashboard, produk, manajemen user, pengaturan, transaksi, dan laporan. Nah, gimana sih tampilannya kalau misalnya kita mau pilih sebagai kasir? Tinggal kita klik pada bagian aksi untuk mengedit. Nah, kita ubah perannya itu sebagai, terus kita klik update user. Loading dia. Oke, kita coba buat login ulang ke akun tadi. Caranya dengan logat dulu, terus masuk kasir 5, kasir 12, login.
Oke, ini tampilannya kalau kita pilih sebagai kasir. Itu cuman ada 3 fitur, yaitu ada fitur dashboard, transaksi, sama laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu untuk menu pengaturan toko. Di menu ini berfungsi untuk mengatur identitas toko dan juga tampilan yang diinginkan. Pertama, kita mulai isi dari nama toko terlebih dahulu. Kita isi toko segar dan cantik. Untuk alamat toko di Jalan Pajajaran, nomor 200. Untuk nomor kontaknya 021 123467. Untuk footer stroke, ini nanti ada di stroke penjualan. Kita isikan, terima kasih telah berbelanja, silahkan datang kembali. Kita juga bisa buat ganti logo tokonya. Oke, boleh disimpan dulu. Nanti tampilan ini tuh akan terlihat saat ada penjualan dan terlihatnya di invoice penjualan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada menu transaksi. Di menu transaksi ini sebelumnya kita bisa milih produk yang akan dijualnya. Misalkan di sini saya mau menjual retinol scientific. Nah, di sini klik aja. Lalu untuk jumlahnya, misalkan di sini ada kita mau menjual 2 produknya. Lalu di sini juga di bawah ada info stoknya. Untuk stok produk retinol scientific tadi ada 31 unit. Nah, sekarang kita klik tambah ke keranjang. Nah, setelah klik tambah keranjang, maka di sampingnya ini akan muncul daftar produknya. Di sini ada Scientific Retinol 2 pieces, totalnya ada 304.000. Maka lanjut ke pembayaran. Nah, di pembayaran sini juga ada detail item. Lalu untuk input pembayarannya, misalkan di sini kita mau ngasih diskon karena udah beli 2 produk nih. Misalkan diskonnya 15.000. Nah, kita tap aja. Nah, di sini langsung muncul nih total diskonnya 15.000 dan total bersihnya setelah dipotong diskon ada 289.000. Nah, metode pembayarannya kita misalkan mau pilih cash dan dia bayarnya pakai uang 300.000 misal. Nah, di sini ada total kembaliannya muncul nih 11.000. Nah, di sini juga ada catatan transaksi ini opsional bisa nama customer atau dia order lewat apa. Lalu bisa selesaikan transaksi. Nah, di sini akan muncul struknya. Nah, ini juga struk yang nama tokonya seperti yang di pengaturan tadi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Dan di sini ada nomor struknya dan tanggal transaksinya. Lalu di sini ada pilihan cetak struknya, tambah transaksi baru maupun kembali ke dashboard. Misal kita di sini mau cetak struknya. Nah, ini bentuk struk yang udah kita unduh PDF-nya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada bagian fitur laporan penjualan harian. Jadi fitur ini itu akan menampilkan pendapatan toko dalam 1 hari tertentu. eh ini ada bagian pilih tanggal. Jadi di sini kita bisa menentukan hari mana yang mau kita lihat laporannya. Misal kita mau lihat laporan di 3 Januari mungkin.
3 Januari ya, terus langsung kita klik tanggalnya, terus kita cari. Nah, kebetulan di 3 Januari itu kan tidak ada transaksi apa-apa, maka di total omsetnya dia ada nol, di total transaksinya juga ada nol, dan rata-rata per transaksinya juga nol. Terus coba kita cari di 3 Desember deh. 3 Desember, eh, lalu kita klik tombol cari, maka akan tampil total omsetnya itu ada 7 juta sekian, total transaksinya 6 juta sekian, dan rata-rata per transaksinya itu 1 juta sekian. Di bawahnya juga akan ditampilkan detail transaksi per 3 Desember 2025 itu ada apa aja, dan kolomnya itu akan diisi dengan nomor struk, waktunya kapan, dan ada kasirnya juga, total kotornya, diskon yang dikasih, total bersihnya, dan metode pembayarannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk metode pembayarannya itu ada transfer dan juga cash. Oke, lalu selanjutnya ini ada tombol ekspor PDF yang mana ini fungsinya untuk mengunduh laporan. Kita tinggal ekspor aja ke PDF, kita tinggal tekan aja tombolnya, lalu otomatis akan terunduh. Lalu kita bisa lihat hasil unduhannya itu akan berisi format laporan pendapatan harian sesuai yang sudah kita pilih. Nah, di sini akan terpampang apa-apa saja transaksi yang ada, per total transaksinya, total omsetnya, dan rata-rata per transaksinya. Oke, mungkin sekian untuk laporan dan saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya paparan dari aplikasi kami, mulai dari proses login, menu-menu utama, sampai tampilan dashboard yang memberikan ringkasan kondisi toko secara real time. Nah, dengan sistem ini nantinya pengelola bisa penjualan dan stok lebih mengecek stok lebih mudah, cepat, dan akurat gitu. Jadi harapannya aplikasi ini bisa benar-benar membantu operasional toko jadi lebih efisien dan memudahkan uh, pengelola dalam mengambil keputusan setiap harinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.